miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Yes, Lord. That is who you are. Haleluya, Kau Tuhan, that is who you are. That is who you are. Oh, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembah, ku sembah. Allah yang menyertai langkah kami, Allah yang menerangi hidup kami. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang mengadakan mujizat, Engkau yang berjanji dan menepati. Engkau Allah yang bekerja, bahkan di saat kami tak melihat, Engkau tetap bekerja dalam kami. Bahkan di saat kami tak merasakan Tuhan, Engkau tetap bekerja. Kau tak pernah berhenti mengerjakan hidup kami, tak pernah berhenti atas kami. Kau yang menerangi langkah kami Tuhan, saat kami merasa gelap, saat kami merasa jatuh. Engkau Allah, Kau yang bercahaya, Kau yang bercahaya Tuhan. Yesus Tuhan namanya, Yesus Tuhan Allah kami. Sakit kami, Kau yang membuat kami kaya Tuhan. Kau yang memberkati langkah hidup kami, Kau yang memegang tangan kami Tuhan, sampai kami berhasil, sampai kami tetap berkata Engkau sungguh baik bagi kami. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah kami. Darkness, my God, that is who you are. Oh, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Yang percaya bersama saya angkat tangan katakan, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are.
yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Oh, terima kasih. Kami mengasihimu. Kami mencintaimu Tuhan. Segala puji dan hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa buat kami saat ini. Ketika kami boleh menghampiri hadirat-Mu dengan membawa korban syukur pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, satu kesempatan yang tidak terkira buat setiap kami Bapa. Biarlah roh pujian penyembahan itu senantiasa penuh atas setiap kami. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, apapun sikon kami mau selalu menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tambahkan urapan-Mu atas tim PAW sore hari ini. Pakai hamba-hamba-Mu lebih lagi Bapak. Perlengkapi dengan karunia-karunia yang baru. Terima kasih Tuhan, setiap mereka tangannya Tuhan urapi, kakinya Tuhan urapi ketika bermain musik. Suara-suaranya Tuhan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kalau sebentar kami juga boleh mendengar isi hati Tuhan buat setiap kami di awal bulan ini. Terima kasih Bapak, berbicaralah atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami umat-Mu. Kami percaya hadirat-Mu hadir dimanapun kami berada. Demikian juga buat setiap kami umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan melawat mereka dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar isi hati Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. Silakan kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim PAW, luar biasa. Boleh membawa kita menghampiri tahta Tuhan yang kudus. Haleluya. Saya sapa dulu, shalom semuanya. Puji Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Baik yang dari GBI Sentro Sidoarjo, shalom. Terus yang GBI Sentro Pandaan juga shalom. GBI Sentro Malang, shalom. GBI Sentro Gianyar Bali juga shalom. Saya percaya hadirat Tuhan di sini maupun di tempat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, sore hari ini kita ada di minggu pertama dari bulan Maret. Ya, tentunya GBI Sentro juga punya tema yang baru buat setiap kita. Silakan PowerPoint-nya. Kita akan berbicara tentang tema yang baru yaitu jangan khawatir Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Kita baca sama-sama. Sekali lagi dengan kasih Kristus. Kalau kita sudah ketemu ayat ini kita sama-sama berdiri dan kita baca dengan suara yang lantang. Matius 6 ayat yang ke-25. Saya tunggu. Yang di rumah juga boleh bangkit berdiri. Udah ya, mari kita baca dengan suara yang keras sampai telinga kita mendengar suara kita masing-masing. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin, puji Tuhan. Silakan kembali. Hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini di awal Maret ini, pandemi COVID-19 boleh dikatakan berulang tahun yang ke-1 di Indonesia. Betul? Berulang tahun yang pertama di Indonesia. Semoga segera terkendali. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus segera terkendali. Puji Tuhan, kasus rata-rata 7 hari terakhir, kalau saya buka di internet tadi barusan, ada di angka 6.300-an. Ya. Puji Tuhan, 7 hari terakhir rata-ratanya sudah di angka 6.300. Berarti sudah
mengalami penurunan. Ada berita baik juga tadi pagi. Ketika ibadah sedang berlangsung, ada telepon dari FKUB menghubungi ke kantor gereja. Mereka menyatakan bahwa jemaat GB Sentro rencananya akan menerima vaksin. Haleluya. Ya, sudah mendaftar semua tadi? Pak Andi sudah? Sudah ya, puji Tuhan. Yang belum mendaftar, silakan mendaftar di bawah nanti. Rencananya kita akan menerima vaksin melalui FKUB. Sungguh saudara, sikon saat ini membuat banyak orang, bahkan pengikut Kristus, khawatir. Bukan hanya orang yang di luar Kristus. Para pengikut Kristus pun khawatir dengan sikon yang ada. Pertanyaannya, wajarkah jika kita merasa khawatir? Benar enggak Pak? Wajar enggak Pak kalau saya ini khawatir? Kekhawatiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari hidup kita, saudara. Selama kita masih bernafas, kita akan selalu dihampiri dengan kekhawatiran. Kata jangan khawatir kalau kita selidiki di Alkitab itu disebut sebanyak 11 kali. Jangan khawatir, ada 11 kali di dalam Alkitab. Bahkan Raja Daud pun pernah khawatir. Seorang raja pun pernah khawatir. Raja yang diperkenan oleh Tuhan, itu pun pernah khawatir, saudara. Dia menulis dalam Mazmur pasal 13 ayat yang ketiga, Mazmur 13 ayat 3, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Ini yang nulis Raja Daud, saudara. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan khawatir? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir atau khawatir adalah rasa takut. Takut, saudara. Gelisah, cemas. Ketika kita gelisah, ketika kita cemas, itulah khawatir. Terhadap apa? Rasa takut terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Perhatikan, yang belum diketahui dengan pasti. Jadi saat seseorang merasa khawatir, saat saudara dan saya diliputi dengan kekhawatiran, sebenarnya kita sedang mencemaskan sesuatu yang belum pasti. Saudara dan saya sedang mencemaskan, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Betul, itu khawatir. Ya, sudah terjadi belum? Belum, saudara. Contoh, ketika kita merintis usaha yang baru, kita udah baru buka usaha baru, kita udah bertanya-tanya, ini usaha baru yang saya rintis ini berhasil enggak ya? Baru berjalan, saudara, baru dibuka, sudah khawatir. Ya, apalagi ketika anak kita cari sekolahan atau kampus, kita udah khawatir dulu, apakah anak saya bisa masuk ke sekolah atau kampus favoritnya ya? Kita khawatir, belum terjadi. Pengumuman dari kampus belum keluar, pengumuman dari sekolah favorit anak kita belum keluar, tapi kita sudah khawatir. Buat yang remaja, pemuda, usia saya hampir 30, tapi belum punya jodoh. Yang lain sudah pacaran 5 kali, 6 kali lulu. Ya, tapi saya sekalipun belum pernah. Jangan-jangan saya tidak akan pernah menikah. Itu apa? Khawatir, saudara. Khawatir, takut, cemas. Sekarang apa kata Alkitab tentang khawatir? Ya, Matius pasal 6 ayat 25 yang kita baca di awal tadi berkata, karena itu aku berkata kepadamu, hanya besar Tuhan ya, karena itu Tuhan berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri dan ini sebuah teguran. Ya, kalau kita mendengar seseorang berkata kepada kita, jangan khawatir akan hidupmu nak, jangan khawatir akan hidupmu, itu juga mengandung kalimat teguran. Saudara. Jadi Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa pengikut Kristus, saudara dan saya tidak perlu merasa khawatir. Satu lagi di Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, kita diperintahkan di situ. Ya, boleh dibukakan Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan saudara, kita nggak boleh khawatir dalam segala hal. Tentang apapun juga kita nggak boleh khawatir. Bukan hanya urusan ini kita nggak boleh khawatir, tapi dalam semua urusan kita tidak boleh khawatir. Dan kalau kita punya keinginan kepada Allah, ya sampaikan segala keinginan kita itu
kepada Allah dalam doa dan permohonan dan tetap dengan ucapan syukur. Apapun yang menjadi keinginan Bapak Ibu Saudara hari ini, pasti dong kita punya banyak keinginan, ya. Sampaikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetap mengucap syukur, saudara. Ayat ini adalah teguran sekaligus mengajar kita untuk tidak khawatir tentang segala hal dan menyatakan semua keinginan, cita-cita, harapan saudara itu kepada Allah. Teguran dan ajaran buat setiap kita sore hari ini. Jadi sekali lagi sangat jelas kalau kita bertanya apa kata Alkitab tentang khawatir, ya. Alkitab berkata bahwa pengikut Kristus tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Amin. Yang amin lambaikan tangannya, haleluya. Puji Tuhan. Sekarang Pak, mengapa kalau firman Tuhan ngomong seperti ini, mengapa masih banyak pengikut Kristus yang khawatir? Ya, klik lagi. Mengapa masih banyak pengikut Kristus yang khawatir? Mengapa masih banyak anak Tuhan yang khawatir hari-hari ini? Yang pertama, jelas. Ya, klik lagi. Oke, karena saudara dan saya tidak percaya janji Tuhan. Ketika kita tidak percaya janji Tuhan, disitulah kita mulai khawatir. Dan ini jahat di mata Tuhan. Ini sangat mengecewakan Tuhan. Sungguh, saudara. Ketika Tuhan berjanji A, Tuhan berjanji B, kita khawatir, itu kita enggak percaya dengan Tuhan yang buat janji tadi itu. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Itu mengecewakan hati Tuhan. Saudara sebagai orang tua, ketika berjanji, nak, kamu pengen gitar ya? Oke, nanti setelah lulus sekolah, naik kelas, papa mama belikan gitar yang baru. Waduh, anak kita sukacita menunggu diberikan gitar. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu belum naik kelas kan, kita janji setelah naik kelas. Tapi ketika belum naik kelas, anak kita sudah berharap-harap. Dan mulai khawatir, benar enggak ya? Ketika kita sadar bahwa anak kita khawatir, kita kecewa enggak? Lialah, ternyata anakku enggak percaya. Ternyata anakku enggak percaya kalau aku berjanji akan memberikan gitar. Tak belikan gitar 5. Ya, 1 aja cukup ya, dibelikan 5. Tuhan Yesus sebagai Allah dan Bapa kita, dia kecewa, dia sakit hati ketika mendapati umatnya khawatir. Karena itu sama dengan kita tidak percaya janji Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab kita banyak sekali janji Tuhan. Dan kita kok ya masih khawatir. Padahal janjinya Tuhan itu dari A sampai Z. Yosua pasal 6 dimulai dengan janji Tuhan kepada Yosua bahwa Yeriko, kota Yeriko, serta raja dan para pahlawannya yang gagah perkasa akan diserahkan ke tangan Yosua. Perhatikan, akan diserahkan ke tangan Yosua. Kita baca ayat yang kedua, Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Perhatikan saudara. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan berjanji, Tuhan berkata kepada Yosua, namun apa yang dilihat Yosua waktu itu? Tembok Yeriko itu masih berdiri kokoh di depan matanya. Tembok Yeriko itu enggak bergeming sedikit pun. Apakah Tuhan bohong? Apakah Tuhan ingkar janji? Barusan ngomong saja. Ya, tapi fakta yang dilihat Yosua berbeda dengan apa yang dijanjikan Tuhan. Bukankah ini sama seperti apa yang sering kita alami dalam hidup ini, saudara? Seringkali kita mendapat janji Tuhan ini, kita mendapat janji Tuhan itu. Tapi kok yang kita alami sebaliknya ya. Yang kita alami kok enggak sama dengan yang Tuhan janjikan. Ini yang sering kita alami, saudara. Betul apa betul? Ya. Tuhan berjanji ini, itu. Bahwa sebuah perubahan, suatu perubahan akan terjadi. Tapi fakta yang ada, kita tidak melihat adanya perubahan apapun. Mungkin Tuhan menjanjikan pemulihan ekonomi atas rumah tangga kita. Namun fakta yang terjadi, kita malah di PHK. Kita malah di PHK dari perusahaan dan tabungan kita mulai menipis, mulai habis. Mungkin Tuhan menjanjikan pemulihan pada pernikahan kita. Namun fakta yang terjadi, pernikahan kita berjalan ke arah perceraian.
setiap hari yang ada di dalam rumah tangga kita adalah perkataan divorce, divorce, divorce. Cerai, cerai, dan cerai. Itu kenyataannya. Mungkin Tuhan menjanjikan seorang jodoh atau pasangan hidup buat Anda. Namun fakta yang terjadi, Anda masih jomblo juga sampai hari ini. Ya, mana Tuhan janjimu? Saya sudah berdoa sejak 2 tahun yang lalu Tuhan untuk jodoh. Tapi kok sampai hari ini belum Tuhan kirim. Sabar saudara. Ya, apa yang kita alami persis seperti sedang apa yang dialami oleh Yosua. Nah, seperti kisah Yosua ini di dalam kitab Yosua pasal 6, janji Tuhan untuk menyerahkan Yeriko, kota Yeriko ke tangan Yosua itu butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya sebuah usaha. Ada waktu dan usaha. Yosua perhatikan di situ pasal 6. Yosua beserta seluruh bangsa Israel harus berjalan mengelilingi tembok Yeriko sekali setiap hari selama 6 hari. Dan ada 7, perhatikan situ, ada 7 imam yang meniup sangkakala dari tanduk domba di depan tabut Tuhan. Sementara orang-orang bersenjata berjalan di depan. Orang bersenjata berjalan di depan. Dan pada hari ke-7 mereka mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Enggak pusing sudah ya. Kelilingi Yeriko 7 kali pada hari yang ke-7. Berikutnya apa yang terjadi? Yosua pasal 6 ayat 20. Yosua 6:20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Perhatikan, mereka mengelilingi tembok Yeriko bukan dengan, sarungan, saudara. Dengan telanjang dada, enggak, karena panas, enggak. Mereka ngelilingi kota Yeriko sekali setiap hari selama 6 hari, dan 7 kali di hari yang ke-7. Itu seperti berperang, saudara. Di depan itu orang-orang bersenjata. Di belakang ada 7 imam yang meniup sangkakala dari tanduk domba. Dan di belakangnya ada tabut Tuhan. Mereka bawa tabut Tuhan loh, setiap kali keliling. Mereka siap siaga, bukan santai-santai saudara. Itu yang mereka lakukan, butuh usaha, butuh waktu 7 hari keliling Yeriko. Mari Bapak Ibu Saudara, sadari jika kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran hari ini, jika saudara dan saya masih memikirkan sesuatu dan ketakutan demi ketakutan itu menghantui kita, artinya kita tidak percaya janji Tuhan. Padahal seperti kisah Yosua ini, apa? Janji Tuhan itu perlu waktu 7 hari dan perlu sebuah usaha keliling 7 hari, saudara. Kita maunya instan. Tuhan janji ini ya langsung terjadi. Tuhan janji itu langsung terjadi, enggak bisa. Saudara. Contohnya Yosua, ya. Yang kedua, mengapa kita khawatir? Karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita dan jalan kita bukan jalan Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Itu yang kedua, alasan kenapa kita khawatir. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu apa? Ada yang ingat? Indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita khawatir, saudara dan saya khawatir karena takut bahwa Tuhan tidak bekerja sesuai dengan harapan kita. Itu artinya kita mendikte Tuhan. Itu artinya kita mengatur Tuhan. Tuhan, saya pengen punya rumah sendiri. Bukan di pondok mertua indah, tapi bisa punya rumah sendiri. Tahun depan Tuhan. Ketika tahun depan belum punya rumah, kecewa, khawatir. Ya, itu kita mengatur Tuhan. Sifat alami manusia adalah ingin segalanya serba instan atau cepat. Padahal segala sesuatu yang terburu-buru tidak akan menghasilkan yang baik. Perhatikan, segala sesuatu yang terburu-buru itu tidak akan menghasilkan yang baik. Berikut ada beberapa contoh di mana kita seringkali terburu-buru. Ketika kita membutuhkan ketika kita sedang memiliki atau membuka sebuah usaha atau pekerjaan, kita nggak mau menunggu waktu Tuhan. Kita maunya instan dan cepat, tacuan, untung besar. Solusinya apa? Banyak teman kita nama, Pak kesana aja ke Tulungagung, Pak kesana ke Gunung Kawi, Pak. Kita datang ke orang pintar, yang katanya orang pintar, agar usaha atau kerjaan kita lancar.
agar posisi kita di perusahaan mengalami promosi. Kita nggak mau menunggu, kita terburu-buru. Akhirnya kita salah jalan. Pendidikan sama juga. Rela bayar mahal agar bisa masuk sekolah atau kampus favorit, betul? Anak saya harus masuk ke kampus itu. Anak saya harus masuk ke sekolah itu. Karena nilainya nggak cukup mungkin, lewat jalan belakang. Tolong Pak, masukin anak saya Pak. Jodoh, urusan jodoh. Biasanya karena banyak teman seusianya yang sudah menikah, dan karena faktor usia mungkin akhirnya terburu-buru memutuskan untuk menikah. Sekalipun tidak seiman dan baru kenal. Nggak seiman saudara, dan baru kenal. Plus, masih plus lagi. Plus kenalnya di media sosial lagi. Belum ketemu, belum kopi darat, sudah diajak menikah, ho aja. Ini yang terjadi. Itu terburu-buru. Dan segala sesuatu yang terburu-buru, itu hasilnya nggak akan baik. Ya. Sekarang sebaliknya, contoh waktu Tuhan indah pada waktunya apa? Contoh waktu Tuhan indah pada waktunya adalah Yusuf. Yusuf ini memohon kepada kepala juru minuman yang telah diartikan mimpinya. Ya, Yusuf memohon supaya apa? Agar setelah kepala juru minuman diangkat Fir'aun, itu mau menceritakan keadaan Yusuf di penjara. Tetapi apa yang terjadi? Juru minuman ini lupa atau melupakan Yusuf. Kejadian 40 ayat 23 katakan, Kejadian 40, 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Dilupakan saudara, bukan lupa ya, sengaja dilupakan. Setelah Yusuf dilupakan selama berapa? Kejadian 41 ayat yang ke-1. Yusuf dilupakan selama 2 tahun saudara. Kejadian 41 ayat 1, akhirnya kepala juru minuman ingat kepada Yusuf dan memberitahukannya kepada Fir'aun. Kejadian 41 ayat 9 sampai 14. Perhatikan, Yusuf perlu menunggu 2 tahun. Ada waktu di situ. Ada waktu. Tadi Yosua waktu dan usaha. Yusuf waktu 2 tahun. Untuk mengalami semua mimpinya terjadi. Yaitu menjadi penguasa di tanah asing Mesir. Ya, 2 tahun baru diingat saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita. Seperti poin 2 tadi itu. Ya. Namun percayalah bahwa waktunya adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Amin. Yang amin anggukkan kepalanya. Supaya saya kelihatan. Haleluya. Esra juga mantu-mantu. Ya. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita, tapi saya mohon percayalah ya bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu pas ketika kita hampir di ujung jurang, di tepi jurang, Tuhan tolong kita, kirim malaikatnya. Kita nggak akan pernah sampai nggak sampai jatuh ke jurang ini. Pertolongannya selalu tepat. Bagian saudara dan saya adalah apa? Tetap bertekun dalam doa. Kita tetap tenang dan percaya bahwa Tuhan akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Tetaplah setia di dalam menanti pertolongan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan lamanya waktu. Sebab setiap janjinya pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Mungkin ketika kita menunggu janji Tuhan bisa sebulan, hitungan bulan. Mungkin bisa hitungan setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun. Tapi itu tetap waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik buat saudara dan saya. Saya pun di titik hari ini pun, saya masih ada beberapa banyak hal yang Tuhan belum genapi dari doa-doa saya. Tapi saya belajar, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ada waktu, ada usaha, ya sudah. Saya belajar berdiam diri, bertekun dalam doa. Saya tetap berdoa, menunggu janji Tuhan. Sabar. Ya, firman Tuhan ini juga memberkati saya pribadi. Terus selanjutnya, biasanya Pak, dalam hal apa saja kita khawatir? Nah, ini dia. Biasanya saudara dan saya khawatir dalam hal apa? Saya taruh di nomor 1 itu materi. Apalagi sejak pandemi corona melanda kita setahun ini, materi menjadi poin kekhawatiran nomor 1. Sekarang kita mau cari tahu, apa kata Alkitab tentang materi atau uang? Amsal 30 ayat 8-9, Amsal 30 ayat 8-9, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya apa? Kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu.
dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat kelima, janganlah kamu menjadi hamba, apa? Yang keras saudara, jangan pura-pura lupa. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini juga ngomong ke saya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Haleluya. Jangan khawatir dengan materi saudara. Karena Tuhan sudah berjanji di dalam Ibrani, sekali-kali tidak akan membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Luar biasa janji Tuhan. Ini baru satu janji Tuhan. Masih ada banyak janji Tuhan dalam Alkitab. Yang penting buat saudara dan saya hari ini jangan malas. Kita khawatir tentang materi, tetapi kita malas bekerja, kita malas berusaha. Ya selamanya kita nggak akan mengalami kebebasan finansial. Saudara. Tuhan sudah berjanji ini dan itu, nggak akan meninggalkan, tidak akan membiarkan kita. Tapi kita harus rajin bekerja, rajin berusaha. Ya, jangan malas dan bijaksanalah dalam menggunakan uang. Prioritas itu yang benar, saudara. Prioritas jangan terbalik-balik. Ya, memang setiap kita punya prioritas yang berbeda. Ya, si A prioritasnya ini, B prioritasnya itu. Enggak apa-apa, tapi jangan sampai terbalik-balik prioritasnya. Hari-hari ini ketika sikon seperti ini, kita harus bijaksana, sangat bijaksana menentukan prioritas hidup. Jangan sampai kebutuhan primer menjadi sekunder. Demikian juga sebaliknya, kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer. Jangan seperti itu, saudara. Ya. Saya juga punya banyak rekan hamba Tuhan yang hari-hari ini karena situasi pandemi ini, teman-teman saya hamba Tuhan tuh mulai membuka usaha baru. Sempat saya tampilkan di PowerPoint ya, ada seorang gembala di Tuban yang mulai bertanam sayur hidroponik. Ada juga ibu gembala yang di Bali itu buka sayur hidroponik dan dapur online seperti itu. Satu lagi yang dekat di sini, dekat Sidoarjo, teman hamba Tuhan saya juga, dulu kalau saya perhatikan Instagramnya itu, waduh, pelayanan men's camp kemana, setahun bisa berapa kali ada camp. Tapi sekarang Instagramnya isinya apa, saudara? Cupang, ikan cupang, male, female, 3 bulan, 4 bulan. Ya, saya sampai ketawa. Pendeta, saudara, hamba Tuhan. Tapi enggak apa-apa, itu namanya rajin, enggak males bekerja. Ketika pelayanan berkurang banyak, ya harus ada sesuatu yang dilakukan, dikerjakan. Seperti itu. Haleluya. Itu menunjukkan apa, saudara? Bahwa pendeta pun juga perlu uang. Hamba Tuhan pun perlu materi. Yang kedua, di sini katakan masa lalu. Sebagian dari pengikut Kristus khawatir dengan masa lalunya yang sangat kelam. Dulunya mungkin kita adalah penyembah berhala, suka menyembah berhala. Berikutnya suka berzinah, banci, pencuri, pemabuk, pemfitnah, penipu, dan sebagainya. Itu ada di 1 Korintus 6, 9-10. Ya, ternyata banci juga sudah ada di Alkitab ya, waktu itu. Memang firman Tuhan katakan bahwa orang yang melakukan semua dosa itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi perhatikan ayat berikutnya, 1 Korintus pasal 6 ayat 11, katakan 1 Korintus 6, 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Memang sebagian dari kita seperti ini dulunya. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kita sudah memberi diri disucikan. Terus apa? Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Kita sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Amin. Jangan sampai kita berlarut-larut khawatir dengan masa lalu kita. Jadi apa kata firman Tuhan tentang masa lalu? Yesaya pasal 1 ayat 18. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Satu lagi Lukas pasal 5 ayat 31. Lukas 5 ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang
sakit. Ayat yang ke-32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Tuhan datang memanggil orang berdosa, mencari orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ada ilustrasi ketika seorang gembala punya 100 domba, satu dombanya jatuh ke jurang, tersesat dan jatuh di jurang, yang 99, firman Tuhan kata kemana? Ditinggal. Yang 99 dititipkan. Dan gembala itu mencari satu dombanya yang tersesat. Dan ketika didapatkan itu, dia bersuka cita luar biasa. Itu ilustrasi seorang gembala yang baik. Ya. Jadi mari, jangan khawatirkan masa lalu Anda yang begitu kelam. Karena Tuhan datang mencari orang berdosa seperti itu. Tuhan mengubah dosa kita yang semerah kirmisi menjadi seputih salju. Masa lalu beres. Ya. Sekarang yang ketiga, masa depan. Apa kata Alkitab tentang hari besok, tentang hari depan ini? Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Remaja pemuda khawatir hari depannya. Pemuda-pemudi khawatir mau melanjutkan sekolah atau kuliah di mana, ya, bekerja di mana. Para orang tua khawatir masa depan anak-anaknya. Ada yang khawatir dengan hari besok? Ada yang khawatir dengan masa depan hari ini? Haleluya. Firman Tuhan dalam Matius 6:34 sangat jelas berkata, jangan kamu khawatir akan hari besok. Haleluya. Yang keempat, kita khawatir dalam hal jodoh atau pasangan hidup. Apa kata Alkitab tentang jodoh? Pengkhotbah pasal 3, judul perikopnya katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana seharusnya sikap pengikut Kristus dalam hal jodoh? Hanya dua kata, menunggu dan bersabar. Yang anak muda, perhatikan, menunggu dan bersabar dalam menanti jodoh Anda. Pasti Tuhan kirimkan jodoh kita. Amin, haleluya. Gak ada yang amin anak muda? Sikap sabar adalah pilihan terbaik dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk untuk urusan jodoh. Ya, apapun, menghadapi apapun kita sabar dan sabar, termasuk urusan ini, satu ini. Ya, menunggu dan sabar ini berlaku juga untuk baik yang single maupun duda dan janda. Banyak yang ditinggalkan pasangannya karena meninggal. Kalau mau terima jodoh lagi ya tunggu waktu Tuhan, sabar. Gitu. Jangan sampai pasang iklan. Ada yang banyak ya iklan dia. Dicari A, B, C seperti itu. Jangan, tunggu dan sabar, oke? Sekarang bagaimana agar kita tidak khawatir? Bagaimana agar saudara dan saya tidak khawatir dalam hidup ini? Yang pertama jelas kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Saudara dan saya harus kenal, bukan hanya sekedar kenal, tapi mengenal Tuhan dengan benar. Ketika saudara kenal Tuhan dengan benar, ketika kita tahu siapa yang kita sembah itu, kita nggak akan pernah khawatir kok, benar. Karena kita tahu yang kita sembah itu adalah Tuhan segala, Tuhan Raja segala Raja. Saya ingat ketika tahun 2007 akhir atau apa, ketika kami berdua masih baru-baru menikah, kami ke Lombok, ke Bali, ke Lombok gitu, dapat berkat Tuhan ke sana. Waktu tour guide-nya jemput kami di Mataram terlalu kesiangan, kami dibawa ke Gili Trawangan. Karena berangkatnya terlalu siang ke Gili Trawangannya, kami balik ke Mataram pun juga terlalu sore. Dan ternyata ketika gara-gara terlalu sore balik ke Mataram, itu lautnya, waduh. Kami berdua naik perahu yang isinya sekitar 20-25 orang. Kalau ingat waktu itu mengerikan juga. Ternyata tanpa pelampung, kok konyol juga. Saya kok ya mau waktu itu. Semua nggak pakai pelampung, jadi karena terlalu sore, anginnya kenceng, ombaknya tinggi. Setinggi gedung-gedung ini ombaknya. Dan itu cuma perahu motor, teng seperti itu. Tapi saya perhatikan istri saya di depan saya, dia nggak kelihatan khawatir, tetap tenang. Saya percaya dia pasti ngerti bahwa suaminya bisa berenang dan gak mungkin saya gak akan nolong dia. Itu kalau kita kenal, kalau kita tahu siapa. Ya, ada satu engkoh-engkoh gitu berdiri di ujung perahu gitu.
engkau dari Jakarta kayaknya, itu kami rombongan rame-rame. Itu dalam kondisi ombak seperti itu malah berdiri dia. Berdiri pegangan perahu dan wajahnya pucat. Ketakutan, saudara. Ini ilustrasi bahwa ketika kita kenal seseorang dengan baik, kita nggak akan khawatir. Istri saya tahu saya bisa berenang, nggak mungkin saya tinggalkan dia sendiri, saya berenang, nggak mungkin. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana agar kita tidak khawatir? Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar, kenali Tuhan dengan benar. Yang kedua, serahkan segala kekhawatiran pada Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 7 katakan, 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Kekhawatiran ini seharusnya tidak menjadi bagian dari kehidupan pengikut Kristus, saudara dan saya. Ya, dalam ayat ini Allah menyuruh kita menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya. Saat kita menyerahkan segala ketakutan kita kepadanya, Dia berjanji akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kepada kita. Perhatikan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, gak terjangkau oleh pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya, luar biasa. Mari, bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, memang kekhawatiran akan menjadi bagian hidup mereka. Ya, tetapi bagi pengikut Kristus, bagi saudara dan saya, Tuhan Yesus telah berjanji. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28-30. Ini ayat terakhir kita, tim PAW bisa bersiap. Matius pasal 11 ayat 28-30. Kita baca firman Tuhan ini sambil bangkit berdiri. Ini janji Tuhan buat setiap pengikutnya. Matius 11 ayat 28-30. Sudah ketemu? Kita baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara letih lesu, saudara berbeban berat, datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, kata firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Waktu Tuhan pasti. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi dengan lebih sungguh, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan. Amin. Haleluya. Waktu pasti. Sekali lagi dengan lebih sungguh, haleluya. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Amin. Pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan serak-serak buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua.
Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Haleluya. Semua tutup mata sebelum kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau masih ada di antara kita yang khawatir hari ini, kalau masih ada di antara kita yang takut hari ini dengan apapun, khawatir tentang rumah tangga, khawatir tentang anak-anak, khawatir tentang usaha dan pekerjaan, apapun itu, khawatir sakit penyakit, saya akan berdoa buat saudara. Kalau saudara mengalami itu semua, mari angkat tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Semua tutup mata, jangan melihat kiri kanan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga angkat tangan. Arahkan tangan Bapak Ibu Saudara ke kamera, ke televisi saudara. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami tahu Engkau yang menciptakan setiap kami, dan Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan buat setiap kami. Kalau hari-hari ini kami sedang mengalami kekhawatiran dan ketakutan, kami tahu Tuhan, semua itu proses dari Engkau. Sebab itu Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat sore hari ini. Dimanapun kami ada, baik jemaatnya yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, sebagai hamba-Mu, sore hari ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau melihat tangan kami terangkat. Sebab itu ulurkan tangan kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah segala kekhawatiran kami, jamah segala ketakutan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan gantikan kekhawatiran dengan sukacita. Tuhan gantikan kekhawatiran dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bukakan pintu berkat, bukakan pintu-pintu berkat buat setiap kami, sebab Engkaulah sumber jawaban kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun Tuhan, permasalahan kami sudah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan sudah jamah setiap kami sore hari ini. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau di awal bulan ini kami boleh menerima tema yang baru. Ampuni kami kalau selama ini kami masih khawatir. Terima kasih buat isi hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan masih berbicara buat setiap kami sampai hari ini. Terima kasih buat setiap firman yang menguatkan iman kami, yang membangkitkan iman kami Tuhan. Mulai hari ini kami tidak khawatir tentang apapun juga Tuhan. Kalau kami punya keinginan-keinginan, kami akan bawa segala keinginan kami kepadamu Tuhan, dengan doa dan ucapan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menyertai, Roh Kudus yang akan membimbing setiap kami untuk boleh melakukan dan mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami lebih bersyukur lagi sore hari ini ketika Tuhan izinkan kami sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu sore hari ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara bisa siapkan hosti, demikian juga yang di rumah. Haleluya. Ada yang belum menerima hosti dan anggur? Bisa angkat tangan? Sudah semua ya? Mari kita berdoa buat perjamuan kudus sore hari ini. Biarlah perjamuan kudus ini bukan satu liturgi setiap awal bulan di tempat kita, tetapi betul-betul sesuatu yang mengingatkan kita akan karya terbesar Tuhan kita Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa roti ini adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan. Sebentar kami mau
bersekutu dengan darah-Mu. Sekali lagi Tuhan layakkan kami, biar berkat-berkat yang terbaik yang kami terima Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita percaya dengan iman bahwa ini ada persekutuan dengan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar. Sekali lagi kami diizinkan untuk menikmati perjamuan kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya saat ini setiap kami sudah diberkati. Kami boleh menerima isi hati Tuhan buat kami, buat bekal kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Dan segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya. God bless you. Tuhan memberkati.